تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, yang hadir di malam ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita simak dan kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, ada seorang wali namanya Hatim Al-Asam rahimahullah. Beliau berkata, al-aghalatu minasyaitan, bahwa sesungguhnya ketergesa-gesahan kita, keterburu-buruan kita dalam satu masalah, minasyaitan, itu adalah perbuatannya setan. Sifat ketergesahan, sifat keburu-buruan kita itu biasanya adalah sifatnya setan. Jadi kalau yang terburu-buru, tergesa-gesa, itu sifatnya setan. Illa fi khamsati mawadi'a, kecuali keterburu-buruan, ketergesa-gesahan yang ada di 5 perkara, fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada 5 perkara dan ini harus disegerakan, dan ini adalah merupakan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya keterburu-buruan, tergesa-gesa adalah setan, perbuatan setan. Tapi ada 5 perkara, dan 5 perkara ini harus disegerakan, harus dipercepat. Menyegerakan dan mempercepat 5 hal ini adalah min sunani Rasulillah. Ini adalah dari sunnah-sunnah yang datang dari perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya buat kita, 5 perkara apakah yang harus segera kita kerjakan, yang harus kita segera dahulukan daripada hal-hal yang lain? Yang pertama, kata Al-Imam Hatim Al-Asam, it'amud dhaifi idza nazala.
memberikan suguhan, memberikan makanan, memberikan minuman kepada tamu apabila tamu itu udah masuk ke rumah kita. Ini harus kita segerakan. Dan menyegerakan menyediakan jamuan, menyediakan minuman, menyediakan makanan kepada tamu kita yang sudah masuk ke rumah. Ini adalah sunanul mursalin. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh agama, dan ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan dan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita ketika kedatangan tamu ngobrol udah panjang lebar, ngobrol udah bermenit-menit, 10 menit, 15 menit, barulah kita apa? Mempersilahkan minum, kalau ada makanan kita keluarin makanan. Nah, ajaran Islam yang merupakan sunan Rasulullah SAW, apabila ada seorang tamu yang datang ke rumah kita dan tamu itu sudah masuk ke rumah kita, maka segerakanlah kita menyuguhkan apa yang bisa kita suguhkan. Entah sekedar air putih, entar kalau memang di rumah kita lagi ada rezeki, barangkali ada kopi, ada white kopi, ada makanan, ada gorengan. Nah, menyegerakan suguhan kepada tamu kita yang sudah ada di dalam, ini adalah merupakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa dipaham gak ini? Kalau sudah dipaham, diapain? Diamalin. Yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata. Pekerjaan yang hendaknya harus dipercepat, pekerjaan yang hendaknya harus disegerakan dikerjakan adalah tajhizul mayyit idza mata. Mengurus mayit kalau memang sudah jelas itu udah mati. Jika seseorang sudah meninggal dunia, jika seseorang sudah yakin bahwa dirinya itu sudah mati, maka kita yang hidup dari keluarganya itu harus menyegerakan mengurus si mayat itu. Nah, ini kadang-kadang ini suka terjadi sama kita. Entah orang tua kita yang meninggal, entah istri kita yang meninggal, entah siapa yang meninggal di dalam keluarga kita. Itu kadang-kadang kita lambat mentajhiz, lambat mengurus mayat itu, yang seharusnya sudah segera kita mandikan, kita kafani, kita sholati dan kita kuburkan, yang pada akhirnya kita dengan alasan keluarganya belum kumpul, yang dari Bandung belum nyampe, yang dari Medan belum nyampe, yang dari Jambi belum nyampe, yang dari luar kota belum nyampe, akhirnya dengan alasan itu kita perlambat untuk menyegerakan mengurus mayat. Pertanyaan buat kita, apakah ketika kita menunggu keluarga kita yang datang dari luar untuk bisa bertemu mayat akan memberikan manfaat? Enggak. Oh, abangnya, empoknya, adeknya, anaknya yang dari Bandung belum nyampe, belum minta maaf sama orang tuanya, tungguin dulu sampai nyampe dulu. Kalau sudah nyampe nanti baru kita kerjakan, baru kita segerakan. Lah, kemarin masih saat hidup orang tua kita, kemarin masih saat hidup ibu kita, kemana itu anak? Kemana itu keluarga? Lalu kenapa setelah orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, atau siapapun yang meninggal, lalu kita nungguin keluarga kita yang dari luar kota sampai nyampe dulu ke rumah kita? Padahal itu tidak memberikan manfaat. Ajaran dan anjuran yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tajhizul mayyit idza mata. Menyegerakan mengurus mayit apabila memang udah benar-benar meninggal, udah benar-benar
Nah, ini bukan pekerjaan setan. Kalau yang ini adalah pekerjaan min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah pekerjaan dari pekerjaan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tazwijul binti idza balagat. Pekerjaan bagi orang tua, bagi ayah. Ya, ayah ini harus menyegerakan pekerjaan ini adalah tazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak gadisnya iza balagat, kalau anak gadisnya udah balik. Nah, ini nih jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita orang tua, kita ayahnya, kita punya anak gadis, kita punya anak perawan. Yang berhak menentukan pilihan calon suami anak kita siapa kira-kira? Anak kita sendiri kah, atau kita sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya? Kira-kira siapa ini? Hah? Saya mau tanya nih. Kita punya anak gadis, kita punya anak perawan, balagat, anak kita udah balik. Pertanyaannya, yang memiliki hak mutlak untuk memilih calon suami anak kita, kitakah sebagai bapaknya, atau tergantung kepada pilihan anak kita? Hah? Bapak apa anak kita? Yakin ini? Wah, ini kalau begini cakep nih jawaban ini. Ntar pada prakteknya mah terserah pilihan anak saya mau kemana. Enggak, saudara. Hak mutlak anak kita yang masih gadis, apabila dia udah balik, maka kitalah bapaknya, kitalah orang tuanya yang berhak memilihkan siapa yang pantas menjadi menantu kita, siapa yang pantas menjadi calon suami daripada anak gadis kita. Hak mutlak kita. Maupun bagaimanapun caranya, itu hak kita orang tua. Nah, kemudian setelah kita mencari pilihan untuk calon suami anak kita yang gadis sebagai calon menantu kita, kemudian terjadilah akad nikah, terjadilah kehidupan rumah tangga. Ternyata di tengah jalan putus, di tengah jalan terjadi perpisahan kehidupan rumah tangga anak kita, di tengah jalan terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga anak kita. Barulah anak kita setelah menjadi janda, ahakku binafsiha, dia baru punya hak pada dirinya untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi kalau masih gadis mah kita bapaknya yang nyariin, yang nentuin. Adapun hal dia tidak mau, lah itu lain halnya. Bagaimana tergantung orang tuanya merayu, membujuk yang membesarkan anaknya itu. Kira-kira bisa dipaham gini ya. Kan kalau sekarang karena mungkin udah zaman modern, udah zaman kemajuan. Wah, anak kita itu kita selesaikan sampai kuliah dulu. Selesai S1 baru kita jadikan, waduh, iza balaghah. Kalau anak kita udah balik, nah itulah tazwijul binti idza balagat. Pekerjaan yang harus disegerakan, dan ini adalah merupakan sunnah Rasulullah, merupakan ajaran-ajaran yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasul, adalah menyegerakan nikahin anak kamu yang gadis kalau anak kamu sudah balik. Nih ajaran. Biarin aja anak saya mah dia mengejar cita-citanya. Udah selesai SMP, masuk SMA, sudah SMA, masuk kuliah S1, udah S1 biarin aja dia masuk S2, habis 2 ntar S3, S3, S4. Wah, akhirnya anak kita kagak kawin, nggak nikah. Kenapa nggak nikah? Bingung udah. Wah, anak kita udah dokter, anak kita gelarnya udah dokter, timpalannya siapa nanti? Paling kagak kan kalau anak kita udah dokter, yang setimpal sama dia siapa namanya? Dokter juga masa. Ya Allah, kita orang tua yang berhak menentukan, kita orang tua yang berhak menikahkan anak kita manakala anak kita itu sudah balik, dan itu hak kita. Wa qada'ud daini idza wajaba. Kemudian yang keempat,
hal-hal yang harus kita segerakan dalam kehidupan kita, dan menyegerakan ini bukanlah dari perbuatan setan, tapi menyegerakan hal ini adalah merupakan sunnah Rasulullah, merupakan ajaran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qada'ud daini idza wajaba, bayar utang kalau sudah waktunya. Nih, saudara, pernah enggak saudara ngalamin dalam kehidupan keseharian? Ada satu hari orang datang ke saudara, "Bang, saya lagi susah. Saya minjem duit sama abang 2,5 juta. Nanti tanggal 15 pertengahan bulan saya ganti, Bang." Dah, dia minjem tanggal 1 atau tanggal 2, kemudian dia minjem sama kita 2 juta, tanggal 15 dia janji dia apa? Mau dia bayar. Nah, ini orang yang pernah melakukan seperti ini, orang yang pernah ngutang seperti ini, kalau sudah jatuh tempo dia janji tanggal 15 mau bayar, maka segerakan bayar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita sholat jenazah nih ya, ada yang meninggal dunia. Itu biasanya sebelum kita melaksanakan sholat jenazah, itu nanti jenazah itu akan dihiwalahkan. Dikhawatirkan jenazah ini meninggalkan apa? Meninggalkan utang. Maka dihiwalahkan dulu kepada ahli warisnya. Artinya bagaimana? Begitu beratnya ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia dan kematian kita membawa utang. Makanya itu, sebelum disunahkan, utang piutangnya dihiwalahkan dulu, dipindahin dulu ke ahli waris. Khawatir kenapa? Karena nanti ngegantung itu. Sebegitu banyaknya amal ibadahnya, sebegitu banyaknya tunduk kepada Allah, sebegitu banyaknya rajin kebaikan, tapi ketika meninggal dunia dia masih membawa utang, maka amalnya akan tergantung. Itulah akhirnya dihiwalahkan sebelum disolatkan. Agar apa? Agar nanti tidak ada lagi halangan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka menyegerakan membayar utang ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyegerakan membayar utang itu adalah merupakan ajaran dan anjuran yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa taubatu minadz dzambi idza farata. Nah, kita manusia yang tidak maksum. Kita bukan anbiya wal mursalin. Kita juga bukan makhluk lain dari golongan malaikat. Kita manusia biasa yang pasti punya dosa, yang pasti pernah melakukan perbuatan salah, yang pasti pernah melakukan kemaksiatan. Maka ajaran agama dalam hal ini untuk menyegerakan at-taubat, untuk menyegerakan taubat. Kira-kira di antara kita pada punya dosa apakah gini? Ambrek, saudara. Kalau ada yang merasa tidak punya dosa, ancung tangan dah. Saya pengen lihat wajahnya. Numpuk ini kita kalau ditimbang hari ini masya Allah dosa kita, masya Allah banyak kan. Nauzubillahi min dzalik, banyak banget dosa kita. Nah, pekerjaan yang harus disegerakan dan kesegerahan ini bukanlah merupakan perbuatan setan, tapi merupakan sunnahul mursalin, merupakan sunnah dan anjuran dari dalam baginda Rasul adalah segeralah bertaubat apabila kita telah berbuat dosa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, umur bukan di tangan kita. Kalau umur di tangan kita, kita yang ngatur kehidupan ini. Kapan kita mau tobat kita tahu, karena umur di tangan kita mungkin 50 tahun lagi kita masih hidup, kita santai aja. Tapi sesungguhnya umur ini adalah di tangan Allah. Dan kematian tidak melihat kondisi kita, tidak melihat siapa diri kita. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar, ketika Allah Subhanahu mengatakan kepada kita, mati kamu hari ini, mati nggak kira-kira? Mati, saudara.
Padahal kita seger buger, gagah, kuat, tenaga masih penuh. Kalau kata Allah ajalmu hari ini selesai gak kira-kira? Nah itulah, makanya hal-hal yang harus disegerakan, dan ini ajaran daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertaubatlah kalian, bertaubatlah olehmu apabila kamu berbuat dosa. Dan ini adalah perbuatan yang datang dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itulah jamaah, untuk tilo kepada jamaah, bareng-bareng kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bareng-bareng kita. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, segala kealpaan kita, segala kehilapan kita. Satu saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.